Di penghujung batas, ketika nyawa tak lagi berharga. Itulah judul cerita yang akan saya bacakan dari tulisan Om Ras. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga ya. Yuk sekarang aku mulai ceritanya. Cerita ini ditulis pada tahun 2020. Sekitar 3 tahun yang lalu, kala itu di daerah yang terletak di Kalimantan Tengah, ada sebuah perusahaan besar yang baru akan beroperasi di sana. Mereka mencari karyawan baru yang dari pelosok-pelosok desa di sana, termasuk di desa Om. Tapi ini bukan cerita horor tentang perusahaannya ya, jadi jangan salah paham dulu, karena ini jauh banget dan bahkan gak ada hubungannya sama sekali sama perusahaan itu. Nah, pagi itu Pak Kades mengumpulkan warganya yang maksimal berusia 25-30 tahunan untuk memberitahukan tentang lowongan kerja di perusahaan itu. Idrus tampak sangat senang mendengar lowongan pekerjaan itu karena dia juga sudah memiliki pengalaman beberapa tahun bekerja pada sebuah perusahaan lain yang pada saat itu perusahaan batubara tempat ia bekerja sedang mengalami masalah karena musim kemarau 6 bulan lamanya. Dan karena tongkang tidak bisa masuk ke Sungai Barito, maka persediaan minyak untuk mengoperasikan alat-alat tidak berfungsi. Makanya semua karyawannya diberhentikan, walau sebelumnya sempat dirumahkan selama 3 bulan. Mencoba juga ini bro, kata Hanif. Iya nih, sama aja bro, tapi sepertinya kamu ini yang bisa masuk kerja, ujar Tahrin sambil melirik ke arah Idrus. Amin, kita lihat saja bro gimana hasilnya nanti, jawab Idrus. 1 bulan berlalu, nama-nama pemilik berkas yang sudah diseleksi dan lulus pun diumumkan. Dan Idrus kembali berwajah bahagia karena namanya juga tercantum lulus. Dan setelah mendengar pengumuman, kira-kira sekitar 2 minggu lagi akan diadakan tes bagi mereka yang berkasnya sudah lulus seleksi. Singkatnya, saat tes tulis dan interview, Idrus sama sekali tidak menunjukkan kesulitan. 2 minggu kemudian pengumuman lulus tes pun diumumkan. Dan ternyata Idrus pun berhasil lulus. Jadi ia tinggal menunggu jadwal medical check up sekitar 1 mingguan lagi. Setelah tiba pada waktu yang ditentukan, Idrus pun berangkat. Tapi karena peraturan dari perusahaan yang mengharuskan untuk medical check up ke salah satu rumah sakit yang ada di Banjarmasin, maka mereka diantar ke Banjarmasin dengan semua biaya ditanggung oleh perusahaan. Saat itu Idrus duduk berdampingan dengan salah seorang gadis yang juga akan melakukan medical check up. Pusing ya? Tanya Idrus. Gadis itu mengangguk, wajahnya sudah pucat setelah setengah perjalanan berada di dalam mobil. Ini aku ada bawa minyak kayu putih dan obat, kamu pakai ya, biar gak mabuk perjalanan lagi, ujar Idrus seraya mengeluarkan obat antimo untuk orang dewasa dan juga sebotol minyak kayu putih. Si gadis yang tidak diketahui namanya itu pun langsung mengambil obat dan minyak kayu putih yang diberikan oleh Idrus. Setelah itu Idrus juga mempersilahkan gadis itu untuk bersandar di bahunya. Gadis itu tertidur dengan sangat nyenyak di bahu Idrus hingga malam pun tiba. Saat jam sudah menunjukkan jam 8 malam, mobil pun berhenti di parkiran sebuah warung makan. Kau mau makan? Tanya Idrus membangunkan gadis yang sedang tidur di bahunya.
Aku tidak kuat jalan, jawabnya. Kau tunggu di sini, aku mau turun beli makanan, kata Idrus. Lalu si gadis pun mengangguk dan memberi jalan untuk Idrus lewat. Saat turun dari mobil, Idrus melihat banyak sekali orang-orang yang sedang makan di warung tersebut. Karena malas menunggu, akhirnya Idrus memutuskan untuk membeli nasi goreng di seberang jalan yang kelihatannya agak sepi. Paman, nasi gorengnya 2 porsi, dibungkus ya, pesan Idrus. Mau pakai ayam gak untuk lauknya? Jawab penjualnya. Tidak usah paman, telur saja sudah cukup, jawab Idrus. Ini di mana, Mang? Tanya Idrus lagi seraya duduk di kursi tunggu. Di Kalua, memangnya kamu mau kemana? Jawab si penjual nasi goreng. Mau medical check up ke rumah sakit, paman, jawab Idrus. Oh. Beberapa saat kemudian pesanan Idrus pun sudah selesai dibungkus, dan setelah membayar makanannya, Idrus kembali ke mobil. Kamu makan dulu ya, bujuk Idrus pada si gadis. Lalu ia membantu si gadis itu makan. Dan saat ia hendak memakan makanannya, ternyata mobil mereka sudah mau berangkat. Alhasil Idrus pun tak jadi makan malam itu. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah hotel kecil. Mereka turun di halaman parkir sebuah hotel kecil. Idrus membantu si gadis turun dan memeganginya sambil memasuki hotel. Hotel itu sangat sunyi dan jauh dari jalanan besar. Idrus mendapatkan sebuah kamar bernomor 03, berseberangan dengan si gadis tadi. Saat ia memasuki kamar tersebut, ia merasakan hawa yang tidak enak, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata melintas di belakangnya. Namun ia mencoba untuk menghalau pikiran-pikiran anehnya. Mungkin karena aku kecapean, batin Idrus. Ia pun lalu mandi, dan setelah mandi Idrus langsung beristirahat. Tapi baru beberapa saat ia terlelap, tiba-tiba dia mendapati gangguan berupa keran air yang menyala dengan sendirinya. Dengan mata yang masih mengantuk, ia langsung ke kamar mandi hotel untuk mematikan keran air. Namun baru beberapa langkah keluar dari kamar mandi, keran air yang tadinya sudah dimatikan kembali hidup lagi. Dan itu terjadi sampai beberapa kali. Ternyata kepala keran ini sudah rusak, gumam Idrus dengan nada kesal. Idrus pun berusaha untuk membetulkan kepala keran tersebut hingga bisa digunakan lagi. Idrus sudah hampir putus asa membetulkan keran itu, hingga tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu kamar. Siapa sih? Gumam Idrus, lalu dengan raut wajah kesal, ia keluar dari kamar mandi untuk membukakan pintu kamar. Saat pintu terbuka, Idrus melihat seorang perempuan berdiri membelakangi pintu, yang memakai gaun berwarna hitam panjang dengan rambut yang digerai rapi. Kamu siapa? Tanya Idrus. Saat mendengar suara Idrus, perempuan itu langsung membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Idrus. Dan sesaat Idrus terpaku saat melihat wajah yang sangat cantik terpampang jelas di depannya, hanya berjarak sekitar 50 cm dari wajahnya. Saya Ulun Sarinah. Kemarin saya memeriksa kamar yang Anda tempati ini. Nah, saat saya membersihkan WC-nya di situ, saya tahu kalau ternyata kepala kerannya rusak. Dan saat saya tahu ada yang menempati kamar ini, maka dari itu saya langsung kemari untuk memberikan kepala keran baru ini untuk Anda, jawab si gadis cantik seraya menyerahkan kepala keran yang ia pegang pada Idrus yang masih terpaku melihat kecantikan si gadis itu. Kak, ya ini nih, aku juga basah-basahan habis benerin keran itu, kata Idrus tergagap. Si gadis itu tersenyum ramah pada Idrus.
Kalau begitu saya pamit dulu ya Kak, ujar si gadis tersebut masih dengan senyum di bibirnya. Namaku Idrus, ucap Idrus sambil memandang si gadis yang sudah berjalan meninggalkannya tersebut. Si gadis yang mengaku bernama Sarinah itu menoleh dengan bibir yang masih tersenyum. Saat itu Idrus tengah berjalan-jalan di sekitaran hotel. Ia berharap bisa bertemu dengan Sarinah, gadis yang malam itu datang dengan tiba-tiba mengetuk pintu kamarnya. Namun ia sama sekali tidak menemukan keberadaan si gadis, hingga ia menanyakan pada seseorang yang sedang menyapu lantai. Sarinah siapa ya? Perasaan di sini gak ada karyawan hotel yang bernama Sarinah, jawab orang tersebut yang membuat Idrus bingung. Kalau bukan karyawan hotel, lalu siapa lagi yang bisa masuk ke dalam kamar itu untuk bebersih? Batin Idrus. Setelah tidak mendapatkan info tentang Sarinah, ia pun memutuskan kembali lagi ke dalam kamar. Jadwal medical check up-nya masih besok, jadi dia ingin menikmati hari itu untuk jalan-jalan dan tidur. Saat ia hendak masuk, tiba-tiba Idrus berpapasan dengan gadis yang sewaktu berangkat mabuk perjalanan itu. "Hei," sapa si gadis. "Hei, gimana keadaanmu? Sudah enakan?" balas Idrus sambil bertanya. "Iya, makasih untuk yang di mobil itu ya," ucapnya. "Iya, sama-sama," jawab Idrus singkat. "Namaku Vita, kalau kamu?" "Aku Idrus." "Makasih untuk kebaikanmu ya Idrus," ucap Vita sekali lagi. "Iya, sama-sama," jawab Idrus sambil tersenyum. "Aku mau keluar, mau cari makanan kecil, mau ikut?" ajak Vita yang langsung dijawab anggukan oleh Idrus. Mereka pun berjalan keluar hotel dan menuju ke sebuah warung pinggir jalan yang tidak terlalu jauh dari hotel. Idrus memesan es teh manis dan juga beberapa gorengan, sementara Vita juga memesan minuman yang sama dengan Idrus dan 1 cup pop mie yang sudah dikasih air panas. Saat tengah asik menyantap pop mie-nya, tiba-tiba Vita memperhatikan seorang ibu-ibu yang tengah berdiri di luar halaman hotel dan menatap lekat ke satu titik pada hotel kecil tersebut. "Idrus, itu orang gila bukan ya?" tanya Vita. "Kalau kata orang sih dia itu bener gila, tapi pernah dia kesini beli minuman. Waras aja sih cara-caranya," saut pemilik warung. "Apa katanya terus?" tanya Vita yang memang tidak bisa berbahasa Banjar. Idrus pun menerjemahkan apa yang dikatakan oleh pemilik warung ke dalam bahasa Indonesia. "Kalau begitu kenapa dia berdiri di situ terus ya?" tanya Vita penasaran. "Dia itu menunggu anaknya yang tidak pulang-pulang setelah bekerja di situ. Benar tidaknya saya juga tidak tahu," jawab pemilik warung. "Berapa lama hilangnya? Sudah dilaporkan ke polisi?" tanya Vita lagi. Sudah diselidiki ke dalam sana. Sama sekali gak ada tanda-tanda anaknya dianiaya ataupun diculik. Atau jangan-jangan anaknya kabur sama pacarnya mungkin?" kata Vita. Si pemilik warung tersenyum kecut lalu menggeleng pelan. "Sepertinya sih gak. Kalau kata orang, pemilik hotel kecil itu pesugihan, tapi belum ada bukti kuat untuk melaporkan orang tersebut pada polisi," lanjut si pemilik warung. Vita tersenyum kecil menanggapi perkataan si pemilik warung. Dia sama sekali tidak percaya jika masih ada yang melakukan pesugihan. Ditambah lagi ia juga tahu kalau penginapan atau hotel kecil itu sama sekali tidak ramai pengunjung. Walaupun kamarnya cukup bagus. "Oh iya, besok kita barengan ke rumah sakit ya," ucap Vita. Idrus mengangguk lalu memasukkan potongan gorengan terakhir ke mulutnya.
Setelah membayar apa yang telah masing-masing mereka makan, Idrus dan Vita segera kembali ke hotel kecil. Malam harinya, Idrus kembali mendengar suara ketukan di depan pintu kamarnya. Saat pintu terbuka, ia kembali melihat seorang perempuan yang tadi siang ia cari-cari. "Sarinah," ucap Idrus. Gadis itu tersenyum, lalu sesaat kemudian dia menundukkan wajahnya. Ia tampak sangat sedih. "Ada apa, Sari?" tanya Idrus. Sarinah mengangkat wajahnya. Ternyata kedua pipi gadis itu sudah basah oleh air mata. Kedua matanya terlihat sayu. Idrus tidak tahu apa yang sudah terjadi pada gadis tersebut. "Kamu kenapa? Coba katakan padaku. Siapa tahu aku bisa membantumu," ucap Idrus. Tangisnya semakin menjadi, bahunya pun sampai bergetar. Sesaat kemudian Sarinah berbalik, lalu dia berlari meninggalkan Idrus yang masih berdiri kebingungan. Ia berniat mengejar Sarinah, namun tiba-tiba pintu kamar Vita terbuka. "Kamu bicara sama siapa, Idrus?" tanya Vita penasaran. Ada seorang gadis kemari," jawab Idrus. "Gadis? Malam begini?" tanya Vita seakan tak percaya. Idrus mengangguk, lalu ia berlari mengikuti kemana arah Sarinah berlari tadi. Tanpa ia sadari, ternyata Vita mengikutinya dari belakang. "Gelap sekali," gumam Vita, yang berada di belakang tak jauh dari Idrus. "Vita, ngapain kamu di sini?" tanya Idrus. "Mengikutimu. Aku penasaran kira-kira siapa yang kamu ikuti tadi," jawab Vita. Tak terasa mereka ternyata sudah sangat jauh berjalan dari kamar mereka. "Kita balik yuk," ajak Vita. "Kenapa? Kamu takut?" tanya Idrus. "Bukannya takut, Drus, tapi besok kan kita harus ke rumah sakit," jawab Vita. "Kalau kamu mau balik duluan aja, Fit. Aku mau cari gadis itu dulu," ujar Idrus. "Ini di mana sih? Kenapa ada lorong?" tanya Vita saat melihat lorong gelap di depan mereka. Idrus menghentikan langkahnya sejenak. Lorong itu sangat gelap. Lalu ia teringat sesuatu. Ya, di kantongnya masih ada HP. Masih ada 20% lagi. Idrus lalu menyalakan senter HP-nya dan menuju ke arah lorong gelap tersebut. Semakin mereka masuk ke dalam, mereka dibuat bingung karena lorong itu tidak hanya satu melainkan bercabang-cabang. "Ini aneh," ujar Vita seraya menghentikan langkahnya. Ia menarik tangan Idrus untuk segera kembali ke kamar hotel sebelum mereka tersesat. Namun tiba-tiba dari arah salah satu lorong gelap tersebut terdengar suara tangisan seseorang. Suaranya sangat lirih. "Itu pasti dia," gumam Idrus. "Jangan masuk ke sana, Drus. Kita tidak tahu apa yang ada di lorong itu," cegah Vita. Namun Idrus tak menghiraukan larangan Vita. Ia terus berjalan masuk ke arah lorong. Saat melihat Idrus berjalan meninggalkannya, Vita langsung bergegas mengikuti Idrus. Sesaat berjalan mereka melihat sebuah ruangan di ujung lorong. "Kau mau kemana, Drus?" tanya Vita. "Aku rasa ada yang tidak beres di ruangan itu, Fit. Suara itu sepertinya berasal dari sana," jawab Idrus. "Drus, stop. Lebih baik kita kembali. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Yang pasti di ruangan itu aku yakin tidak ada apa-apa," bentak Vita seraya menarik tangan Idrus. Idrus sepertinya tersadar, lalu ia mengurungkan niatnya untuk ke ruangan itu, lalu mereka pun berjalan mencari jalan keluar dari sana. Beberapa saat lamanya mereka mencari jalan keluar, namun pada akhirnya mereka tetap muncul di dekat ruangan itu. HP Idrus pun sudah mati karena terlalu lama dipakai untuk senter. Hingga tiba-tiba ada sebuah pukulan mendarat di kepala keduanya.
dan keadaan pun seketika menjadi gelap. Perlahan-lahan Idrus membuka matanya. Sesaat ia terheran melihat ruangan tempatnya terbangun sekarang, yang ternyata itu adalah kamarnya. Kepalanya masih terasa sakit, lalu ia berjalan perlahan-lahan ke arah pintu, dan anehnya ternyata pintu tersebut masih terkunci dari dalam. Ia pun lalu kembali lagi ke tempat tidur. Di sana ia mendapati HP-nya yang baterainya masih tersisa beberapa persen. Apa yang kualami semalam cuma mimpi ya, batin Idrus. Tapi kepalaku masih sangat sakit, seperti habis dipukul oleh sesuatu. Lalu ia teringat Vita. Idrus pun bergegas keluar kamar dan mengetuk pintu kamar Vita. Dan dari dalam keluar tukang bersih-bersih. Ada yang bisa saya bantu? Tanya tukang bersih-bersih pada Idrus. Teman saya yang menginap di sini kemana ya? Ujar Idrus balik bertanya. Oh, perempuan itu sudah keluar dari sini sejak tadi pagi, jawab orang itu. Keluar? Apa dia pulang? Lalu bagaimana dengan medical check up-nya ya? Wah, maaf kalau itu saya tidak tahu. Yang pasti tadi pagi ada mobil datang kemari dan perempuan itu ikut bersama seseorang yang berada di mobil tersebut. Idrus merasa heran, lalu ia berjalan ke arah kamar-kamar temannya yang awalnya berangkat bersama dengan Idrus dan Vita. Namun cukup lama Idrus mengetuk pintu itu, sama sekali tidak ada jawaban dari dalam. Pintunya pun terkunci. Sesaat Idrus pun memutuskan untuk keluar dari sana. Setelah berada di luar dan saat ia menoleh ke pintu keluarnya tadi, ia melihat sesosok perempuan bergaun hitam dengan rambut yang tergerai rapi menatapnya dengan tatapan sendu. Sarinah, gumam Idrus. Namun saat ia berkedip, sosok Sarinah itu pun hilang. Idrus mulai menyadari siapa sebenarnya sosok perempuan yang mengaku bernama Sarinah itu. Ia beranggapan kalau sosok itu adalah perwujudan dari penunggu tanah bangunan hotel kecil tersebut. Dan Idrus memutuskan untuk pergi ke warung pinggir jalan yang kemarin ia datangi bersama Vita. Dan sesampainya Idrus di warung tersebut, ia melihat orang yang kemarin mereka lihat di depan penginapan. Ibu, katanya ibu sedang menunggu anak ibu ya? Kalau boleh tahu, memangnya anak ibu sudah berapa lama tidak pulang, Bu? Tanya Idrus pelan dan lembut agar tidak membuat ibu-ibu itu risih. Saat mendengar kata anak yang diucapkan Idrus, ibu itu langsung menangis sesenggukan. Ia meraba ke saku baju lusuhnya. Ia memperlihatkan sebuah foto pada Idrus yang membuatnya langsung terpaku, bingung, heran, dan takut campur aduk jadi satu. Ini kan Sarinah, gumam Idrus. Iya, anakku memang bernama Sarinah, sahut ibu itu menatap lekat kepada Idrus. Idrus terdiam, lalu ia memikirkan beberapa kejadian yang dia alami selama berada di hotel tersebut. Dimulai dengan kedatangan Sarinah yang tiba-tiba, dan juga beberapa karyawan di situ yang tidak mengenali Sarinah. Setelah anakku menghilang, mereka semua menutup diri atas hilangnya anakku. Mereka juga berperilaku seolah-olah anakkulah yang salah. Mereka menuduh anakku kabur bersama pacarnya dan lain-lain. Tapi sedikit pun aku tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Makanya semenjak hari itu aku selalu kemari, menunggu kepulangan anakku, meskipun aku tidak tahu kapan ia akan kembali. Cerita ibu itu yang diakhiri dengan isak tangisnya. Idrus ingin sekali menceritakan bahwa ia pernah beberapa kali melihat sosok Sarinah. Bahkan tadi saat ia keluar, dia juga melihatnya sekedip
di mata. Namun ia begitu enggan untuk menceritakan hal tersebut. Ia takut kalau-kalau ceritanya hanya akan menambah kesedihan ibu tersebut. Baiklah Bu, nanti kalau saya ada bertemu anak ibu, saya akan sampaikan kalau ibu sekarang sangat merindukan dia, ucap Idrus mengakhiri pembicaraan mereka. Setelah berpamitan, ia lalu berlari kembali ke hotel kecil. Idrus berniat untuk menyelidiki tempat tersebut. Sesampainya di kamarnya, Idrus berjalan ke arah ia pergi tadi malam. Namun sesampainya di tempat itu, ia tidak melihat lorong ataupun ruangan yang gelap seperti tadi malam. Itu hanya pintu-pintu kamar hotel yang berjejer rapi. Apa itu tadi malam hanya mimpi? Batin Idrus bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Ia berusaha membuka salah satu persatu pintu tersebut, namun tak ada satupun pintu yang terbuka karena semuanya terkunci. Tiba-tiba ada seseorang yang memegang pundak Idrus dari belakang. "Kamarmu bukan di sini," tegur orang itu. Dan saat Idrus menoleh ke arah orang tersebut, ternyata itu adalah seorang lelaki berusia 45 tahunan dengan kumis yang sangat tebal. "Saya sedang mencari teman saya, Pak," jawab Idrus beralasan. "Deretan kamar ini sudah tidak pernah digunakan lagi, jadi jangan sembarangan mengganggu apalagi sampai merusaknya," ujar si lelaki itu dengan raut wajah yang terlihat marah. Idrus menghela napas panjang. "Baik Pak, maafkan saya," ucap Idrus akhirnya. "Oh iya Pak, saya ingin bertanya, kemana perginya Sarina saat masih bekerja di sini?" tanya Idrus dengan nada ramah. "Aku tidak tahu dan aku tidak peduli, mau dia kemana bukan urusanku," jawab laki-laki itu dengan nada ketus. "Tapi pertama saya sampai di sini, saya berkenalan langsung dengan Sarina. Jujur saja Pak, apa yang terjadi pada Sarina?" tanya Idrus semakin berani. "Sarina itu sudah lama tidak ada di sini lagi. Jangan-jangan kau mabuk ya?" jawab si lelaki tersebut seraya menuduh Idrus mabuk. "Tolong, ada orang mabuk di sini!" teriak si lelaki, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa karyawannya. "Usir dia keluar, dia sedang mabuk. Aku tidak ingin ada orang mabuk mengacau di tempatku," perintah si lelaki dengan wajah sinis. Ia tersenyum saat melihat Idrus yang diseret oleh beberapa karyawannya. Idrus mencoba menjelaskan kalau ia tidak sedang mabuk pada karyawan-karyawan itu, tapi semuanya tak mau mendengar perkataan Idrus. Mereka meninggalkan Idrus di luar di halaman hotel. "Aku tidak mabuk," teriak Idrus berusaha masuk kembali ke dalam, namun ia dihalangi seorang karyawan. "Jika aku tidak diperbolehkan menginap di sini, tolong izinkan aku mengambil barang-barangku di dalam. Kalian ini bisa membedakan orang yang sedang mabuk atau tidak sih?" bentak Idrus. Karyawan hotel yang menahan Idrus masuk menoleh kiri dan kanan sebelum berbisik pada Idrus. "Aku tidak kenal siapa kamu, tapi aku tahu kalau kau saat ini memang tidak sedang mabuk. Bos pemilik penginapan ini sangat galak dan kejam. Tak ada satupun dari kami yang berani membantahnya. Jadi sebaiknya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kau pergi dari sini. Kau tunggu di depan sana, teman-temanku pasti akan mengantarkan barang-barangmu," bisik karyawan hotel kecil atau yang lebih tepatnya disebut dengan penginapan tersebut. "Kau tahu di mana Sarina?" tanya Idrus. "Aku tidak tahu," jawabnya singkat, lalu mendorong tubuh Idrus saat ada seseorang hadir di antara mereka. Orang itu membawakan barang-barang Idrus. Lalu setelah menerima barang-barangnya, Idrus melangkah gontai tak arah dan tujuan.
Malam itu Idrus tidur di sebuah terminal. Ia juga membeli semangkok bakso untuk mengganjal perutnya yang keroncongan. Medical check up yang akan ia ikuti pun sudah terlambat dari jadwalnya. Dengan uang yang pas-pasan ia memutuskan untuk pulang. Namun saat tengah malam tiba dan Idrus sudah tertidur lelap, ia mendengar suara isak tangis perempuan yang begitu menyayat hati hingga membuat Idrus terbangun. Idrus menatap ke sekelilingnya namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dan tiba-tiba saat ia menatap ke taman yang ada di dekat terminal, ia melihat sekelebat bayangan hitam. Idrus mencoba untuk tidak menghiraukan apa yang telah ia lihat. Dan keesokan harinya bus yang akan ia tumpangi pun sudah siap berangkat. Idrus melihat sekelebatan bayangan yang sama seperti yang ia lihat tadi malam. Idrus menghela napas dan menutup matanya. Ia mencoba untuk bersabar dan menerima nasibnya yang gagal ikut medical check up dikarenakan gangguan-gangguan yang ia terima selama berada di hotel kecil. Hingga saat ini Idrus masih tidak tahu siapa itu sosok yang sering ia lihat. Tapi ia menyimpulkan mungkin saja itu adalah arwah dari Sarinah yang sudah mati, entah apa sebabnya hingga membuat arwahnya tidak tenang. Dan kabar terakhir yang ia dengar dari salah satu temannya yang pernah ke tempat tersebut, katanya hotel kecil itu sudah tidak buka lagi, entah apa sebabnya. Dan jika memang sesuatu yang buruk menimpa Sarinah, betapa kejamnya pemilik penginapan itu yang tak mau memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi pada Sarinah. Begitu tak berharganya kah nyawa seseorang menurutnya. Ceritanya sampai di sini. Jika ada yang belum subscribe dan komen ya, agar channel aku lebih berkembang. Terima kasih yang sudah menonton video ini.